Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan paginya anak? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah, marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan memastikan bahwasanya semua siswa hari ini masuk. Hikam, Mars, Ayu, Amel, Pak Abrori, Pak Jais. Alhamdulillah semuanya sehat dan semuanya bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum itu Bapak akan mengajak kalian ice breaking agar semuanya semangat dan bisa fokus mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau Bapak mengatakan pagi nanti bisa tepuk 1 kali. Kalau Bapak mengatakan siang tepuknya 2 kali. Kalau Bapak mengatakan malam tidak perlu tepuk. Paham? Siang, malam, pagi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sekiranya anak-anak sudah semangat dan sudah fokus, mari kita membuka buku masing-masing untuk bersiap mendapatkan materi pada pagi hari ini. Sebelum itu, ada yang masih ingat bahwasanya kemarin kita sudah membahas mengenai adab membaca Al-Quran? Ada yang tahu kemarin kita membahas mengenai apa? Ayo. Ada membaca Al-Quran, salah satunya membaca Bismillah terlebih dahulu. Berwudu, membaca Bismillah, dibaca dengan pelan dan tartil. Oke, sangat betul sekali. Kemarin kita sudah membahas mengenai adab membaca Al-Quran, yang mana itu juga ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan semuanya membuka halaman 67, yakni adab berdoa. Nanti Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian berdoa, adab-adab berdoa, hikmah berdoa, dan waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Sebelum itu pastikan anak-anak semuanya sudah menyiapkan alat tulisnya masing-masing, mendengarkan dan merangkum apa yang Bapak jelaskan, karena nanti Bapak akan membagi ke dalam 3 kelompok, yang mana setiap subbab yang Bapak akan jelaskan, nanti setiap satu tim akan bertanggung jawab untuk menjelaskan dan memberikan pertanyaan kepada kelompok lainnya. Maka dari itu Bapak akan bagi kelompok terlebih dahulu. Kelompok A, Amel dan Ayu. Kelompok B, Jais dan Abrori. Kelompok C, Hikam dan Mars. Silakan nanti bisa berembuk, nanti mendengarkan dan merangkum keterangan yang Bapak berikan. Yang pertama adalah pengertian berdoa. Berdoa adalah cara komunikasi antara sang makhluk dan sang kholik. Maka dari itu perlunya sebuah adab, etika, dan tata krama yang benar agar apa yang kita minta akan mudah untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Maka dari itu adanya adab-adab berdoa yang harus kita ketahui. Adab-adab berdoa yang pertama adalah menghadirkan hati. Kita harus paham apa yang kita minta kepada Allah, bukan hanya mengucap, namun kita harus tahu tujuan dari doa yang kita minta. Yang pertama tadi adalah menghadirkan hati. Kemudian yang kedua adalah menghadap kiblat. Alangkah baiknya yang paling utama ketika kita berdoa adalah menghadap kiblat. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita juga boleh berdoa menghadap ke timur, ke barat, ke utara dan lain sebagainya. Namun yang paling utama sebagai adab yang penting adalah menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang ketiga adalah mengawali doa dengan bacaan basmalah. Alangkah baiknya kita meminta izin kepada Allah terlebih dahulu. Sebelum kita meminta, maka kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Itu adalah 3 poin yang ada pada adab-adab berdoa. Kemudian sebab yang kedua adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Kapan saja sih Pak Guru kita bisa berdoa agar cepat kita dikabulkan oleh Allah? Nah, ini akan kita bahas bahwasanya ada waktu-waktu yang terbaik, ada waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa. Yang pertama adalah di waktu sepertiga malam. Di waktu sepertiga malam setelah kita tidur, kemudian di pukul 2, pukul 3 kita bangun, kemudian kita sholat tahajud atau lain sebagainya, dan kita berdoa kepada Allah. Itu adalah salah satu waktu yang sangat mustajab, bahwasanya doa kita langsung didengar oleh Allah dan kemungkinan banyaknya pun juga langsung dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah waktu di antara 2 khutbah. Yang ketiga adalah setelah
setelah adzan, dan yang keempat adalah pada saat waktu sahur. Itu adalah beberapa waktu yang mungkin bisa kita perhatikan, dan pada waktu tersebut kita bisa berdoa agar semakin dekat kita dengan Allah dan semakin cepat pula doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian sebab yang ketiga adalah hikmah dari berdoa. Setelah kita berdoa, setelah kita meminta kepada Allah, tentunya ada hal baik, efek positif atau hikmah yang dapat kita berikan, yang dapat kita dapatkan agar kita juga semakin bisa dekat dengan Allah. Hikmah berdoa yang pertama adalah sebagai pelindung dan sebagai senjata bagi orang muslim. Karena seberapapun kita berusaha, kalau kita tidak berdoa juga kurang mantap untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita usahakan tadi. Maka yang paling penting adalah selain kita berusaha juga kita berdoa kepada Allah apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, akan dibukakan pintu rahmat dan pertolongan dari Allah agar senantiasa kita mendapatkan belas kasih sayang dari Allah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah dapat meningkatkan ketakwaan dan kedekatan kita kepada Allah. Semakin kita sering berdoa, semakin kita sering meminta kepada Allah, maka semakin dekat pula hubungan kita dengan Allah. Itu adalah materi kita pada hari ini anak-anak. Tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai ada berdoa, kemudian waktu yang paling tepat untuk berdoa dan hikmah berdoa. Nanti Bapak akan berikan waktu 1 menit untuk setiap kelompok mendiskusikan apa yang telah Bapak jelaskan. Langsung Bapak bagi saja. Untuk kelompok A nanti bisa mendiskusikan dan membuat pertanyaan mengenai adab berdoa. Kemudian kelompok B bisa berdiskusi dan membuat pertanyaan mengenai waktu yang paling tepat untuk berdoa. Kemudian kelompok C bisa membuat pertanyaan mengenai hikmah berdoa. Nanti secara bergantian setiap kelompok maju kemudian memberikan pertanyaan kepada kelompok yang lainnya. Semuanya paham ya? Silakan berdiskusi, saya kasih waktu selama 1 menit. Oke, silakan kelompok A maju. Silakan maju dan membuat pertanyaan. Silakan membuat pertanyaan dari kelompok B dan kelompok C bisa menjawab. Sebutkan 3 adab berdoa yang kamu ketahui. Ya, kelompok B atau kelompok C bisa menjawab. Silakan kelompok B. Adabnya memakai pakaian yang bagus, suci, menghadap ke arah kiblat dan berdoa dengan penuh tawadhu. Apakah betul tim A? Jawabannya tim B. Oke, tepuk tangan untuk tim B. Oke, untuk sesi selanjutnya kelompok B silakan maju ke depan dan membuat pertanyaan mengenai waktu yang paling tepat untuk berdoa. Silakan didengarkan tim A dan tim C. Silakan tim B memberikan pertanyaan. Berikan 3 waktu yang paling tepat, yang paling mustajab untuk berdoa. Ayo, Ayo. siapa yang bisa menjawab, kelompok A atau kelompok C? Silakan kelompok C. Ketika melihat Ka'bah, ketika sholat tahajud, dan ketika di antara 2 khutbah. Apakah betul tim B? Betul. Tepuk tangan untuk tim C. Terima kasih, bisa kembali tim B. Dan yang terakhir adalah kelompok C. Silakan bisa maju ke depan dan bisa memberikan pertanyaan untuk yang lainnya mengenai hikmah berdoa. Sebutkan hikmah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelompok B atau kelompok A. Silakan kelompok A. Sebagai pelindung bagi umat Islam, meningkatkan ketakwaan, akan dibukakan pintu rahmat. Udah, Pak. Betul? Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Silakan duduk. Setelah kita berdiskusi dan saling memberikan pertanyaan kepada masing-masing kelompok, Bapak kira semua siswa sudah paham, tapi Bapak akan mencoba bertanya siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran pada seperti hari ini. Oke, silakan Amel. Pengertian doa yaitu meminta tolong atau memohon sesuatu. Oke, kemudian waktu yang paling tepat tadi apa saja Pak Tabrori? Setelah sholat tahajud, saat Oke. sholat tahajud, ketika kita melihat Ka'bah, ketika duduk di antara 2 khutbah. Oke, semuanya sudah paham mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Maka untuk
mengulas kembali agar semuanya benar-benar paham, Bapak berikan tugas di halaman 72. Silakan dibuka, silakan dilihat. Itu bisa dikerjakan Romawi 1 dan Romawi 2 dikumpulkan di minggu depan. Itu nih. Ada yang dipertanyakan? Semuanya sudah paham? Maka kita cukupkan dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah.